Pak Anwar tapi dulu. Hah? Tapi Dulu? sekarang bos saya Pak Rizal. Pak Rizal? Tapi Bapak udah kerja dari zaman Pak Anwar dulu? Iya. Sekarang Pak Rizal? Iya. Kita bisa ketemu sama Pak Rizal sebentar, Pak? Udah ada janji belum? Jujur sih belum. Iya, nggak gini Pak. Kenapa kita belum ada janji? Karena kita pun juga nggak tahu kalau ternyata kita bakal dikasih alamat ke sini Iya. gitu Pak. Oke, maaf. Cuma sebentar aja. Ditunggu aja dulu ya. Nanti Iya. saya bilang sama bos saya dulu ya. Iya, makasih ya Pak ya. Seharusnya sebagai mantan pemilik dan sekarang menjadi pemiliknya saling kenal lah ya. Jadi minimal dia tahu lah ya Pak Anwar sekarang ada di mana. Dengan dia tahu Pak Anwar di mana, berarti ada kemungkinan kita bisa langsung ketemu sama Erik di situ. Maaf, bapak-bapak, ibu, kebetulan Pak Rizalnya sudah mau pergi, jadi tidak bisa bertemu dengan kalian. Oh, udah mau pergi? Kita tuh sebenarnya butuh waktu Pak Rizal tuh 5 menit aja Pak. Nggak lebih. Sebenarnya nggak malah lama 5 sih, menit. Pak. Kita Kita nggak lama. sebenarnya mau cari informasi tentang keberadaan anaknya Pak Anwar namanya Erik, Pak. Cuma itu aja. Oh, nggak bisa. Itu Pak Rizal ya? Pak Rizal. Oh, iya, betul. Mungkin kita bisa ngomong. Enggak. Sebentar aja, Pak. Sebentar aja, Pak. Kita temannya Pak Anwar. Enggak. Iya, Enggak. Saya mohon Temannya dulu. Pak Anwar, Pak. Saya mohon. Enggak, kita Saya mohon, sebenarnya udah tidak janji bisa. sama Pak Anwar. Sekali lagi saya bilang tidak bisa, tidak bisa. Pak Rizal. Pak Anwar, Pak Anwar. Pak Anwar. Pak Rizal, Pak Rizal. Pak Rizal. Sorry Pak Rizal. Pak Rizal. Saya temannya Pak Anwar, Pak Rizal. Saya tuh mau butuh informasi sedikit, Pak Rizal. Pak Rizal bisa nggak kita ngobrol sebentar? Sebentar aja, Sebentar Pak aja Rizal. Pak, sebentar aja Sebentar Pak. aja, Pak Saya Rizal. sudah tidak ada urusan lagi dengan Pak Anwar. Kalian tahu? Nih, Anda dengar sendiri kan? Pak, kita Enggak, berdua Pak. itu dari tim terbaik Trans TV Pak. Kita lagi membantu seseorang. Pak Rizal, jangan tutup pintunya, Pak Rizal. Ini Kita benar-benar mau ngobrol menyangkut sebentar, Pak Rizal. seseorang, Pak, masalah. Pak Rizal, kita mau ngobrol Keluar dari seseorang di tempat sini, saya. Pak Rizal. Pak Rizal. Pak Rizal. Pak, sebentar. Iya, Pak. Pak, sebentar aja. Sebentar Pak. aja, Pak. Kita butuh informasi, Pak, sebenarnya. Pak, kita tahu kita berdua lancang, kita minta maaf. Tapi masalahnya Pak ini penting banget. Ini menyangkut keselamatan seseorang Pak. Kita sudah tidak ada lagi urusan Pak Anwar. Pak Irfan, tolong usir. Pak, sebenarnya kita Sebenarnya nggak ada kita mau urusan cari dengan Pak sama Anwar, anak. Pak. Kita Kita mau cuma cari informasi tentang anaknya Pak, namanya Pak, Erik, sebentar, Pak. Pak, sebentar, Pak Rizal, cuma Ya, sebentar aja. Saya mau jelasin sebentar aja. Dan untungnya Mas Anto produser kita itu langsung datang nyamperin dia dan berusaha meyakinkan dia kalau kita itu datang ke sini itu niatnya baik. Kita datang ke sini cuma mencari informasi di mana keberadaan Erik atau bapaknya bernama Pak Anwar ini. Sampai gue lihat mereka selesai ngomong, Pak Rizal datang sama Mas Santo. Kita pergi aja. Ayo kita ngobrol aja di luar aja. Jangan bikin rusuh di sini. Ya. Ya di situ memang Mas Anto tidak berhasil membujuk Pak Rizal sih untuk membiarkan kita stay dan ngobrol di situ. Tapi minimal kita ngerti kenapa sih Pak Rizal itu sangat alergi begitu dengar namanya Pak Anwar. Jadi emang benar dulu pabrik itu adalah pabriknya Pak Anwar. Tapi dijual sama Pak Rizal, tapi ternyata si Pak Anwar meninggalkan tumbuk utang, udah gitu ternyata omset dari pabriknya si Pak Anwar juga nggak bisa nutupin pengeluaran, yang pokoknya intinya dia ngerasa Pak Anwar sudah menipu dia. Mas Anto itu bilang sama kita dia udah dapat informasi. Di situ dia tahu di mana keberadaan Pak Anwar. Erik sama Pak Anwar kita bisa temuin di mana alamatnya? Di rumah sakit jiwa. Gue mencoba untuk menghubung-hubungkan, gue mencoba untuk berspekulasi, tapi gue sendiri juga nggak tahu nih apa hubungannya Pak Anwar, Erik dengan rumah sakit jiwa. Besoknya kita langsung menuju ke rumah sakit jiwa di daerah Grogol. Dan kemudian kita coba ajak klien kita, Jaka, untuk sama-sama datang ke rumah sakit jiwa itu. Karena kalau misalkan nanti kita langsung ketemu Pak Anwar dan ada Erik di sana, mendingan Jaka sama Erik menyelesaikan masalahnya dengan baik-baik di tempat itu juga. Apa dokter atau perawat atau karyawan atau pasien atau yang punya rumah sakit, gue juga nggak ngerti. Tapi ya udahlah, akhirnya gue sama Mandala tetap datang. Dan bener aja, begitu kita nyampe di resepsionis, kita nanya mau nyari Pak Erik. Dan dia nanya, Erik siapa? Tapi masalahnya kita nggak tahu sebenarnya Erik itu karyawan sini atau pasien, kita nggak tahu. kita nggak nih. tahu. Setahu saya kalau di sini yang namanya Erik itu ada, dia pegawai sini perawat. Oh bisa jadi. Pekerja di sana, namanya Erik emang ada. Terus pas dipanggil orangnya, Oh bukan. oh bukan Pak, Oh bukan. bukan. Gimana kalau misalkan kita coba atas nama pasien namanya Erik. Dicari nama pasien Erik di situ ternyata nggak ada yang namanya Erik. Ada namanya Erik tapi anak kecil. Sampai akhirnya ada satu temennya yang nyeletuk. Ini kali Erik yang suka jagain Pak Anwar. Jadi yang Erik pernah ke sini, mungkin dia jenguk ayahnya yang namanya Anwar.
Oh gitu. Oh, jadi ada orang yang suka jenguk ayahnya secara berkala namanya Erik. Iya. Orangnya ada Pak yang Nah, namanya coba Erik? saya tanya dulu ya. Iya, iya. Mbak, tadi ada yang namanya Erik jenguk bapaknya di sini nggak? Ada ya? Ada katanya Pak. Bapak boleh tolong dicariin nggak Pak? Kita penting banget nih Pak. Oh iya iya. Minta tolong Pak ya. Ya coba ya saya cari dulu ya. Iya, iya Pak. Begitu dipanggilkan yang namanya Erik. Bukan lo. Ntar dulu. Kita bukan. Kita keluar aja, kita keluar aja. Kita keluar aja. Sampai akhirnya gue sama Mandala narik Erik sama Jaka keluar. Dulu, dia mau ngomong sama lo. Adik gua tuh gara-gara lu tau nggak? Sakit. Tahu apa sih lu? Dengerin dulu Bang. Sorry. Ngomong-ngomong apa? Dengerin dulu. Jelas. Gue mau jelasin semuanya. Apaan lagi? Biar jelas. Sorry. Dengerin dulu. Gue mau ngomong. Tahu nggak, keluarga gue lagi down banget. Sorry. Jadi keluarga lo doang. Keluarga lo doang yang dengerin dulu. Dengerin dulu. Bapak gue shock. Jadi gue nggak bisa berbuat apa-apa. Buat apa-apa gimana maksud lo? Gue ninggalin adik lo emang sengaja. Gue nggak kenal. Udah. Pan, lu bawa deh. Lu bawa deh. Aduh. Jadi akhirnya gue bawa Jaka, gue berusaha nenangin Jaka dan Mandala untuk bawa Erik ya untuk memberi penjelasan kepada Erik. Karena gue yakin Erik juga bingung, dia nggak tahu apa yang terjadi. Oke, Erik ini salah meninggalkan Riani, tapi kan dia nggak tahu sebenarnya keadaan Riani ini seperti apa. Dia tuh nggak tahu sama sekali gitu loh. Jak, lu mending ngomong deh sama dia. Tapi gue mohon lu emosinya lu jangan Ya tenang gue udah gini ya. ngomong kok sama dia. Lu sabar aja dulu. Dia mau ngomong aja. Sorry sebelumnya. Gue mau jelasin semuanya. Sebenarnya berat. Gue ngatain ini semua ke lo sebagai kakaknya Riani. Gue emang sengaja ninggalin adik lo. Gue ngerasa nggak pantas. Sekarang keluarga gue sudah nggak ada lagi. Maksud lo udah nggak ada gimana? Udah nol besar kita. Jadi gue ngerasa gue yang nggak pantas dapetin adik lo. Stop redam amarahmu. Jaka akhirnya mau melunak, mau sabar sedikit, dan dia akhirnya memberikan izin Erik untuk ketemu dengan Riani. Semua orang memiliki harapan yang sangat besar dengan ketemunya Erik dengan Riani, segala sesuatu akan berubah. Riani akan lebih bisa menerima keadaan, Riani akan bisa kembali seperti Riani yang dulu. Akhirnya kita sampai di rumahnya Jaka, di situ kita disambut sama ibunya, dan begitu ibunya melihat Erik, kelihatan banget kalau dia sangat sebel, dia mau marah, tapi dia males kayaknya ngomong sama Erik. Erik di sini menjelaskan semuanya. Dia bilang kalau dia mau ketemu dengan Riani dan dia minta maaf. Nyokapnya kemudian ngizinin Erik untuk ketemu dengan Riani. Gua sama Panda cuma bisa menunggu. Ya, itu juga. Nih, tenang nih, sabar kena. Tuh, ada yang datang. Ngapain kamu di sini? Jelasin apa? Jelasin apa? Jelasin apa? Jelasin apa? Dengerin. Kamu udah ninggalin aku tau nggak? Maaf, ku telah menyakitimu. Ku telah kecewakanmu. Ketika lo ditinggal sama seseorang, lo merasa sedih, lo depresi, lo diem aja, dan tau-tau orang yang ninggalin lo datang di hadapan lo. Dalam bayangan gue seharusnya lo seneng bukan sih? Aku masih sayang sama kamu, cuman di sisi lain orang tuaku butuh aku juga. Enggak, kamu pulang. Kamu pulang. Gue nggak suka kamu di situ. Pulang. Semuanya pulang, semuanya pulang. Adek. Semuanya keluar. Keluar. Aku nggak suka ada kayak gini, keluar. Semuanya keluar. Aku nggak mau ada kayak gini, nggak mau. Kamu juga Erik. Keluar. Kamu keluar. Jujur, aku tak kuasa. Saat terakhir ku genggam tanganmu. Namun yang pasti terjadi, kita mungkin tak bersama lagi. Ya minimal dengan kita berhasil nemuin Erik, ya nggak tahu apakah itu bisa menjadi
teguran buat Riani supaya dia melupakan Erik atau mungkin lembaran baru buat mereka berdua, kita nggak tahu, tapi yang pasti kita serahin lagi ke Riani sama Erik. Ya udah, kayaknya pencarian kita juga udah selesai. Gua Mandala Abadi Soji mohon pamit. Anda juga pamit undur, kita ketemu lagi di Termehek Mehek besok besok. hari Minggu hanya di Trans TV. Saat cinta